Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini tampilannya udah masuk belum deh? Udah kelihatan belum? Udah Kak. Nah, oke. Jadi pertemuan kita kali ini bakal bahas mengenai pas foto ya. Yang hadir ada sekitar 4 orang. Tapi nggak apa-apa, nanti kita record, kemudian kita upload di YouTube. Jadi teman-teman yang nggak hadir itu bisa tonton dan untuk mengulang materinya lagi nanti. Oh, jadi minggu-minggu kemarin itu kita nggak pertemuan karena katanya angkatan 22 lagi KBS ya. Sekarang sudah selesai ya. Jadi sudah masuk di hima kayaknya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas bagaimana cara membuat pos foto, dan sebelum itu juga kita belajar bagaimana cara mengganti background foto. Nah, ini sering, terutama ketika ingin mengikuti suatu kegiatan atau ingin mengikuti suatu tes ujian. Biasanya kan kita disuruh melampirkan pas foto warna merah sebanyak 2 kali 3. Dan biasanya kita, kalau kita nggak bisa ganti backgroundnya, kita minta tolong sama orang lain. Kita bawa ke studio. Dan biasanya harga pembuatan pas foto itu mahal, ya. Karena dia sekalian diganti backgroundnya dan untuk dipotong sesuai dengan ukuran pas foto. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman itu paham dan mengerti cara mengganti background foto dan membuat pas foto. Biar kedepannya nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu ini untuk kasus yang nyata ya. Karena di hima juga apalagi itu sering membutuhkan mengganti background foto pemateri atau mengganti background foto pengurus dan untuk membuat pas foto juga, sehingga bisa mengefisienkan dana terutama dan juga bisa berguna buat teman-teman nanti. Oke, jadi cara mengganti background foto di Photoshop itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu menggunakan pen tool, yang kedua menggunakan magic wand tool, dan yang ketiga menggunakan fitur subject. Fitur subject itu untuk versi 2018 ke atas. Jadi kalau Photoshopnya masih versi lawas, mungkin 2015 itu nggak ada fitur ini. Jadi kalau mau digunakan nanti silahkan upgrade ke 2018 atau ke yang atasnya lagi, 2019, 2020. Kalau saya pakainya 2020 ya. Kita akan menggunakan 3 cara ini satu persatu. Jadi kita bakal tahu bagaimana cara mengganti background foto dengan pen tool, dengan magic wand tool, dan menggunakan fitur subject. Nah, tahapannya adalah tentu saja teman-teman harus menyiapkan Adobe Photoshop-nya. Jadi bagi yang masih belum dibuka, silakan dibuka dulu. Dan juga gunakan foto wajah siapapun yang jelas ya untuk foto pas foto nanti. Jadi fotonya itu tampak muka sampai batas dada, dan gambarnya, fotonya itu jelas, tidak blur, tidak miring dan sebagainya. Jadi teman-teman siapkan dua dua ini, ada Photoshop sama siapkan fotonya. Saya sudah menyiapkan satu foto ya. Ini foto yang akan kita hapus backgroundnya. Ini foto adik saya ini. Eh, dan Photoshopnya sudah dibuka. Jadi kita langsung aja praktek ya. Jadi mohon disimak langkah-langkahnya. Yang pertama teman-teman masukkan dulu fotonya ke dalam Photoshop. Dimasukin. Oke, sudah dimasukin. Sekarang kita akan mengganti background fotonya menggunakan pen tool. Langkah yang pertama adalah buka dulu kunci layernya. Teman-teman lihat di kursor saya ini, di bagian layer, di background, klik tombol gembok yang di sebelah kanan bawah, dan sekarang fotonya sudah tidak terkunci lagi. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ya.
Langsung aja nggak apa-apa, langsung potong silakan. Hidupkan suaranya, hidupkan voice-nya. Karena saya bakal terus lanjut, jadi kalau teman-teman ada yang bingung boleh langsung potong. Oke, sekarang kita menggunakan fitur yang namanya pen tool di sebelah kiri, pen tool, atau bisa juga dengan menekan tombol P di keyboard. Nih, pen tool ya. Sekarang kursornya sudah bergambar seperti pena. Jadi konsepnya pen tool itu seperti gunting, seperti cutter. Jadi dia akan menggariskan bagian mana yang akan dipotong nantinya. Begitu. Jadi kita nanti bakal buatin garis mengelilingi badan, mengelilingi kepala, dilingkarin. Nanti setelah sudah menjadi lingkaran yang utuh, hasil seleksian itu nanti kita delete. Jadi gambar daun di belakang objeknya hilang. Jadi yang pertama, kita zoom dulu, kita klik satu kali di atas pundaknya ini, lalu kita klik ke sebelahnya, klik, 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 terus menerus ya, jangan sampai putus, dan mengikuti alur yang ada di objeknya. Kita ikutin dia beloknya kayak gimana, kita ikutin jasnya batasnya di mana. Terus semakin lama semakin naik ke bagian kepala. Terus ke bagian kuping. Ini emang perlu agak telaten ya. Jadi pelan-pelan di zoom-zoom dulu. Kalau misalnya saya salah pencet nih, misalnya saya kepencet ke sebelah kiri sini. Kalau mau mundurin lagi, teman-teman bisa undo, klik Ctrl Z. Nah, yang barusan itu sudah kehapus, jadi kita bisa lanjut lagi. Nah, kelemahannya dari fitur pen tool ini adalah kita sulit untuk menyeleksi rambut ya. Karena biasanya rambut kita itu kalau difoto dia sedikit acak-acakan, rambutnya apa kalau kita bilangnya gimana? Rambutnya itu suka helai-helai rambutnya itu suka suka miring ke samping, suka bercerai-berai gitu. Jadi kita kalau mau nyeleksinya juga susah karena rambut-rambut kita itu halus. Jadi ini salah satu kelemahannya. Nah, kalau kayak gini kan susah nih, karena rambutnya nggak jelas nih. Rambutnya dia helainya ke sebelah mana. Kalau kita menggunakan pentul ya otomatis helai-helai rambut yang terlalu tipis itu kepotong. Itu konsekuensinya. Nah, kayak gini nih, rambut yang ini kan mau nggak mau harus dipotong. Terus kita bawa ke bawah. Terus kalau ngedit itu enaknya pakai mouse ya. Jadi kalau pakai pen atau kalau pakai touchpad yang ada di laptop itu susah, terutama kalau mau ngezoom sambil nekan pen toolnya sekaligus. Jadi lebih enak pakai mouse.
Oke, sudah sampai di ujung ya. Karena sudah sampai di ujung, sekarang kita puterin kembali lagi ke titik yang awal tadi. Diputerin begini. Kita kembaliin ke titik yang awal. Titik yang awal tadi kita tekan lagi. Sampai garis-garis putus-putusnya sekarang sudah nyambung jadi satu objek yang utuh, yang tidak terputus sekali-kali. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita klik kanan, lalu pilih Make Selection. Make Selection, lalu di vector radiusnya kita pilih 3 pixel boleh. Vector radius itu apa? Vector radius itu berarti seberapa halus pinggir-pinggiran garisnya. Semakin besar pixelnya, pinggir-pinggir garisnya itu semakin kabur, semakin semakin blur. Jadi jadi pinggir-pinggir potongannya itu tidak terlalu terlihat seperti terpotong. Tapi kalau pita radiusnya 0 pixel, berarti potongannya itu langsung motong begitu, langsung kasar begitu. Jadi garisnya benar-benar kelihatan. Saya biasanya pakai 3 pixel. Lalu kita klik OK. Oke, sekarang garisnya sudah berubah menjadi garis hitam putih seperti ini. Ya, kita klik kanan lagi. Kita klik rectangular maju tool yang di sebelah kiri. Lalu kita klik kanan. Lalu dipilih layer via cut. Sekarang kita sudah punya 2 layer. Layer yang pertama, layer 0, itu gambar objek kita. Dan layer satu itu background-nya yang telah berhasil dipotong. Lalu layer satunya kita matiin. Dan sekarang background-nya jadi hilang. Ya. Jadi ini sekarang background-nya sudah hilang. Dan kita bisa masukin background baru. Caranya klik new layer yang di kanan bawah ini. Pindahin ke bawah. Atau objek ini. Nah, layer 2-nya sekarang kita kasih warna pen bucket warna merah gitu. Wah, warna biru. Oke, sudah ya. Jadi sekarang background-nya sudah kehapus dan sudah bisa diganti ke warna yang lain. Itu cara menggunakan pen tool. Kelemahannya apa? Kalau kita zoom, ini kelihatan benar kalau kita lagi dipotong ini ya. Kelihatan benar ya. Kelihatan kalau ini nih kayak bekas potongan. Terutama di bagian rambut, karena rambut itu halus, jadi kelihatan benar kalau itu potongan. Oke, batas ini ada pertanyaan teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja. Cara yang kedua, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini jauh lebih praktis daripada pen tool tadi. Caranya adalah di sebelah kiri, pilih yang lambangnya kayak tongkat penyihir ini. Tongkat penyihir, ini namanya Magic Wand Tool. Ya. Jadi Magic Wand Tool itu berguna untuk menyeleksi objek dengan dengan tingkat warna yang sama. Jadi dia cuma menyeleksi yang warnanya mirip-mirip aja. Misal kita ingin menyeleksi background-nya yang warna hijau ini. Caranya klik Magic Wand Tool, lalu klik objek warna hijau yang ada di belakang orangnya ini. Kita klik. Nah, cukup dengan sekali klik, dia akan langsung mengambil objek dengan tingkat warna yang mirip.
Misalnya kita klik warna putih ini. Nah, dia akan mengambil warna yang putihnya aja di daerah situ. Nah, bagaimana cara kita menghapus background semuanya dari belakang objek ini menggunakan Magic Wand Tool? Kita pahami dulu apa itu tolerance, ya, toleransi ini yang ada di atas ini, tolerance dan fitur-fitur di sebelah kanannya ini. Ada contiguous pixel dan tolerance. Itu dua hal yang penting di dalam Magic Wand Tool. Tolerance itu sesuai bahasanya artinya toleransi. Jadi semakin tinggi tolerance, berarti warna yang berdekatan itu akan keseleksi. Misal, toleransinya kita naikin, berarti bukan hanya warna hijau yang keseleksi, warna hijau yang agak kekuningan pun bisa keseleksi juga, karena toleransinya tinggi. Tapi kalau toleransinya rendah, kalau misalnya kita seleksi warna hijau, berarti hanya warna hijau yang persis seperti itu saja. Warna hijau yang agak kebiruan tidak bisa. Warna hijau yang agak kekuningan juga tidak bisa. Karena kita coba misalnya toleransinya 100. Misal. Lalu kita pilih warna hijau yang ada di belakang. Kita pilih hijau. Maka dia akan menyeleksi warna yang mirip-mirip. Atau bahkan sebenarnya nggak terlalu mirip. Karena toleransinya tinggi. Jadi kalau kita lihat, objek mukanya pun ikut masuk. Karena toleransinya terlalu tinggi. Sebaliknya, kalau toleransinya kita nolkan, maka dia hanya menyeleksi warna yang sama persis. Itu, warna yang seperti itu aja. Nah, kita memainkan nilai toleransinya ini untuk mendapatkan seleksian yang pas untuk setiap gambar. Jadi, tiap gambar itu toleransinya bisa beda-beda. Oke, kita naikin lagi 40. Inilah kelemahannya kalau objeknya itu semacam kayak daun atau yang banyak warnanya, dia nggak bisa seleksi langsung. Nah, misalnya kita udah keseleksi ya warna seperti ini ya. Simpelnya cuman dengan dari mainin time. Jadi cukup dengan klik warna yang mau diseleksi, lalu klik tombol delete di keyboard, dan dia akan langsung menyeleksi dan langsung menghapus objek-objek yang ada di belakang ini. Ribet ya, karena warna di belakang objeknya itu terlalu banyak. Ada warna yang hijaunya terlalu gelap, ada yang warna hijaunya terlalu terang. Jadi memang seperti itulah kekurangan dari Magic Wand Tool. Dia cuma bisa menyeleksi yang warnanya mirip aja. Kalau udah terlalu banyak begini, dia susah dihapus. Nah, kalau udah begini, cara ngatasinnya ya cuma pakai eraser tool aja. Kita cuma bisa secara manual kita hapusin gitu. Nah, ribet ya hasilnya ya. Sudah kita ribet, cara ngapusinnya, hasilnya pun nggak rapi. Karena masih ada sisa-sisa hijau-hijaunya di objek ini. Tapi, menggunakan alat Magic Wand Tool itu berguna kalau misalnya backgroundnya itu warnanya sama persis. Kalau udah warnanya rame begini, nggak bisa kita. Jadi itu cara yang kedua ya, menggunakan Magic Wand Tool. Sekarang kita masuk ke cara ketiga. Kita menggunakan fitur subjek. Fitur subjek ini sangat praktis. Caranya gampang. Kalian cuma masukkan fotonya, lalu klik menu select di atas ini, select. Lalu pilih menu subjek. Ya.
Jadi caranya klik select, terus klik subject. Nah, tunggu sebentar, itu lagi loading. Nah, langsung ke seleksi kan. Jadi fitur subject itu secara otomatis dia akan mengenali yang mana wajah, yang mana muka, dan yang mana objek. Dan dia akan langsung secara otomatis menyeleksi objek tersebut. Jadi ini jauh lebih praktis. Jadi kita cuma tinggal klik kanan, lalu layer via cut, dan selesai. Objeknya langsung kabur. Ya. Jadi cara yang ketiga ini sangat praktis. Dan kalau teman-teman sudah paham cara-cara ini, kita sudah menghemat sekitar 20.000 lah. Kalau kita minta tolong sama orang, 20.000 lah itu kan, buat ngapusin background. Ke studio juga sekitar 20.000. Oke, itu 3 cara untuk mengganti background foto di Photoshop. Batas ini teman-teman ada pertanyaan, boleh? Dan ini kita zoomnya cuma 6 menit ya. Rahayu, udah nggak orang? Iya Kak. Sini zoomnya cuma 6 menit ya. Apa? Maksudnya nggak premium gitu. Iya Kak, zoomnya nggak premium yang ini. Oh, oke lah. Oh, berarti nanti kalau sudah 6 menit kita masuk lagi ke Zoom ini. Kita habisin waktunya. Jadi teman-teman ada pertanyaan? Nah, kalau belum, kita lanjut lagi. Jadi begitu ya cara menghapus background yang ada di Photoshop. Sekarang kita lanjut. Cara membuat pas foto. Jadi pas foto itu sering dipakai untuk mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan juga untuk melamar pekerjaan, dan untuk di ijazah S1 kalian itu nanti. Jadi pas foto ini sangat erat kaitannya dengan kita. Seenggaknya itu teman-teman harus punya pas foto itu minimal 3 bentuk. 2x3, 3x4, sama 4x6 di dompet kalian. Itu saran dari saya. Teman-teman harus punya pas foto minimal 3 bentuk itu, sekitar 3 rangkap di dalam dompet. Itu penting benar. Dan kita sekarang bakal belajar cara membuat pas foto. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu jenis ukuran pas foto itu ada apa aja. Ada yang 2x3, ada yang 3x4, ada yang 4x6, itu ukurannya bagaimana. Lalu menyiapkan foto yang untuk diedit nanti, dan menyiapkan resolusi foto yang sesuai. Nah, pas foto itu sesuai standarnya ada 3 ukuran. Ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6. Teman-teman bisa lihat ini ukuran sesuai dengan sentimeter, milimeter, inci, dan pixel. Tapi yang mau saya kasih tahu adalah ternyata ukuran pas foto 2x3 itu bukan 2 cm dikali 3 cm, tapi ternyata 2,16 dikali 2,79. 2 cm-nya lebih, 3 cm-nya kurang. Ya, itu udah kentapannya, jadi memang kurang ukurannya. Kalau pas foto 3x4, yang sebenarnya ternyata berukuran 2,79 dikali 3,81. 3 cm-nya kurang, dan 4 cm-nya 4 cm-nya kurang juga. Sedangkan kalau untuk pas foto 4x6, ternyata ukurannya itu 3,81 cm dikali 5,59 cm. Ini suatu ketentuan ya, jadi kita ikutin cara seperti ini. Dan ini yang membuat banyak perbedaan, bahwa ternyata ukuran pas foto itu tidak benar-benar sesuai dengan apa yang kita tahu. Jadi pas foto 2x3 itu tidak benar-benar 2 cm kali 3 cm, tapi ternyata berbeda. Kemudian proporsi wajah. Jadi pas foto itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama
itu yang di sebelah kiri, proporsi wajah 25% sampai 50%, dan yang di sebelah kanan itu proporsi wajah 80%. Ini ada ketentuannya, biasanya begini. Biasanya kalau kita ingin melamar pekerjaan, ada yang minta proporsi wajahnya 80%, ada yang minta pas fotonya dibagi jadi 3 baris, lalu matanya itu sejajar dengan baris yang pertama, ada yang seperti itu. Jadi teman-teman dalam membuat pas foto juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi yang biasanya kita pakai itu yang di sebelah kiri, foto 25% sampai 50%. Kemudian warna background itu cuma ada 2 jenis ya. Yang pertama background foto merah menggunakan kode warna DB1514, dan foto biru menggunakan kode warna 0B00A3. Itu kode heksanya. Merahnya harus merah seperti ini. Kalau misalnya ada pas foto yang warna merahnya berbeda antara satu sama yang lain, berarti salah satunya ada yang salah. Karena ketentuan jenis warna ini telah ditentukan supaya setiap pas foto itu sama jenisnya. Oke, jadi background itu cuma ada 2 warna, merah dan warna biru. Merahnya yang seperti ini, birunya yang seperti ini. Kalau biasanya di Indonesia, background foto warna merah dan biru itu digunakan untuk membedakan tahun kelahiran. Ya. Kalau tahun kelahirannya genap, itu kalau nggak salah biru ya. Kalau yang ganjil itu merah. Ya nggak? Bener ya? Jadi kalau yang biru itu genap, tanggal lahir, tahun lahirnya. Kalau yang merah itu ganjil. Jadi sekarang kita akan membuat pas foto. Jadi siapkan Photoshop-nya dan siapkan foto yang ingin dijadikan pas foto. Kita lanjutin aja dari yang ini. Tadi saya sudah selesai menghapus background-nya. Sekarang kita akan membuat menjadi ukuran pas foto dengan warna yang sesuai. Langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu kita ingin membuat pas foto ukuran berapa. Sekarang kita akan menggunakan ukuran pas foto 4x6 ya. 4x6. Dengan ukuran 3,81 cm dikali 5,59. Caranya, klik tombol file, lalu klik tombol new, lalu kita ubah satuannya menjadi sentimeter. Untuk panjangnya, tadi berapa? 3,81. Dan untuk tingginya 5,59. Oke, panjangnya sudah, tingginya sudah. Sekarang resolusinya. Resolusinya, kalau untuk di print, gunakan resolusi 300 pixel per inch. Lalu color mode-nya RGB dan 16 bit. Ya, RGB 16 bit. Oke, setelah selesai kita klik tombol create. Sekarang sudah menjadi ukuran pas foto 4x6 yang masih kosong. Lalu kita masukkan gambar yang sudah kita edit tadi. Kita geser aja, langsung taruh di sini. Lalu kita atur ukurannya biar sesuai. Kita pakai yang proporsi 50% tadi ya. Jadi kita nampakkan bagian dadanya, lalu kita perlihatkan juga bagian pundaknya sedikit. Oke. Jangan lupa disejajarkan dan berikan
space di bagian atas kepala sedikit. Oke, sudah. Sekarang kita sudah masukkan foto orangnya. Mungkin kita bisa edit sedikit warna wajahnya biar lebih cerah, biar lebih jelas. Caranya bagaimana? Caranya klik tombol, eh, klik objek orangnya, diklik, lalu pilih menu image, adjustment. Yang pertama kita atur adalah brightness-nya, cerahan gambarnya. Sekarang kita naikkan brightness-nya, kita cerahin dulu, mungkin segini. Dan kontrasnya kita mungkin bisa kita turunin sedikit, ya, segini kali ya. Oke, sudah. Lalu klik tombol OK. Lalu adjustment yang berikutnya kita atur saturasi dan vibrance-nya. Jadi saturasi itu berarti semakin tinggi, maka wajahnya terlihat seperti lebih berwarna. Sebaliknya, kalau semakin rendah saturasinya, maka gambarnya menjadi hitam putih. Ini juga berguna kalau kalian mau ngedit foto di Photoshop. Ini mirip kayak Lightroom, terutama yang pakai Lightroom, ya. Kita bisa edit warnanya di sini, vibrance-nya juga kita atur-atur sedikit. Oke, sudah jauh lebih berwarna. Lalu kita atur shadow dan highlight. Ini buat yang suka ngedit foto pasti familiar sama shadow. Shadow itu artinya titik gelap, bagian bayang, bagian yang hitam. Kita atur. Lalu highlight itu bagian yang atasnya. Ini juga kita atur. Nyatanya nggak usah deh. Oke, setelah kita atur lah ya sedemikian rupa. Sekarang kita ganti background-nya. Background-nya kita pakai warna biru. Dengan kode warna yang ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya pilih layer background, dilepas dulu kuncinya kalau masih ada kuncinya. Lalu di bagian warna ini, di color picker, di foreground color, kalian tuliskan kode warnanya di sini. Kode warnanya 0B00A3. 0B00A3. Klik tombol OK. Sekarang warnanya udah pas. Sekarang pilih tombol Paint Bucket Tool, ya, yang gambarnya kayak cat tumpah ini. Lalu klikkan di backgroundnya. Klik sekali aja. Ya. Oke, backgroundnya sudah selesai. Sekarang kita rapiin sedikit gambar-gambar yang masih kurang rapi ini. Caranya pilih tombol eraser tool, kecilkan ukurannya, sesuaikan. Lalu hapus objek-objek yang kurang rapi. Ibaratnya itu kayak dihalusin gitu. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita bisa simpan pas fotonya. Klik tombol file, lalu klik save as. Pilih formatnya bisa JPG. Lalu ganti namanya. Klik tombol save. Kualitasnya dinaikin ke paling atas, ke paling kanan, quality-nya nomor 12. Baseline-nya standar aja, bisa lah itu ya. Lalu klik tombol OK. Oke, ini hasilnya ya. Pas fotonya sudah jadi. Jadi itu cara membuat pas foto dari Photoshop. Kepada teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan di
Oke, ada yang mau nanya nggak nih? Ini ada angkatan 22 nggak di sini? Halo, Ada bang, aduh, ada bang. ada angkatan 20 juga ya. C1, C020. Ada angkatan 20 juga. Seangkatan berarti kita. Ada angkatan 21, ada angkatan 22. Oke, dari teman-teman terutama yang angkatan 22 nih, saya juga baru melihat ada nama-nama yang baru masuk. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini cara untuk membuat pas foto. Minggu depan kita akan belajar cara membuat cover buku. Cover modul ya. Rahayu ya. Sesuai ini apa? Urutan pembelajarannya minggu depan kita belajar cara membuat cover modul. Itu Iya, Kak. cover modulnya tuh cover modul apa deh kalau boleh tahu? Modul untuk pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi. Oh, modul buku pembelajaran gitu ya? Iya, Kak. Oke, nanti kita minggu depan bakal belajar itu. Jadi teman-teman, bagi yang masih belum install Adobe Photoshop, silakan diinstal buat desainnya. Karena mungkin nanti teman-teman saya bisa suruh buat cover yang bagus. Nanti kalau sudah bagus, kita bisa cetak. Ya, kita bisa cetak. Oke, sebelum saya akhiri pertemuannya, ada pertanyaan. Mungkin itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Kalau teman-teman ada yang masih bingung, boleh ditanyakan nanti di grup atau lewat pribadi. Jangan lupa minggu depan siapkan laptopnya, karena kalau dicoba langsung itu hasilnya jauh lebih bagus. Kita bakal belajar cara membuat cover model untuk pengantar akuntansi. Mungkin nanti kita bukan cuma menggunakan Photoshop deh, mungkin menggunakan Illustrator atau Microsoft Publisher boleh juga. Nah, nanti kita tunggu aja ya. Nanti saya infoin di grup, teman-teman standby. Nanti saya kasih link downloadnya kalau masih belum ada. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.